Aku masih di sini, masih berdiri menanti sang mentari. Pastikan kembali harus ku lalui, harus ku jalani semua yang telah ku mulai akan ku akhiri. Halo saudaraku semuanya seluruh Indonesia, mohon maaf karena udah lama nih nggak on, karena saya baru dapat musibah, jadi agak terhambat berkaryanya lagi. Semoga saya diberi ketabahan dan kesabaran, dan doa-doa dari teman-teman juga buat doain saya cepat sembuh ya. Saya terkena amputasi kaki nih. Amputasi kaki di bawah lutut. Ini penyebabnya karena pembuntuan. Buat teman-teman semuanya, para pemikat, pemancing, pemelihara hewan, penyayang binatang, juga pemburu, nah, saya akan tetap berkarya dan semoga diminati oleh kalian semua. Kita saling bantu dan saling mendoakan agar sukses selalu. Untuk channel saya yang sekarang ini ada pembaruan ya, mungkin lebih meluas. Kalau dulu cuman suara pikat, suara burung atau perawatan burung, sekarang semua yang mengenai petualangan atau cara merawat hewan akan saya upload, akan saya sajikan kepada kalian. Kalau ada suhu-suhu semuanya yang punya cerita atau punya video yang keren, bisa kita join videonya atau kasih tips cara merawat binatang atau cara berburu. Soalnya kan kalau kita berburu dari alam itu kan otomatis karakternya itu kan kalau burung itu bisa nabrak-nabrak keruji, hancur lah. Atau mungkin yang di luar Jawa yang suka berburu itu apa namanya, babi hutan atau apa, wah boleh cerita deh, nanti saya saya bagi pengalaman juga. Soalnya saya penasaran, kalau di luar Jawa itu kalau mancing ikan besar, walaupun di rawa-rawa gitu kan, cuman resikonya tinggi. Kalau di dominan, kalau di Pulau Jawa sendiri itu mungkin ikan setelapak tangan gini udah gede. Ikan tawes, ikan bader, ikan kalau pala antara ada dan tiada sih ya. Kalau di Jawa Timur sendiri mungkin ada, mungkin juga ukurannya nggak sebesar kayak di luar Pulau Jawa. Setahu saya banyak para kicau mania punya resep tersendiri, beda-beda. Satu jenis burung itu perawatannya beda-beda. Ada yang benar-benar dirawat di ekstra apa namanya, ekstra di hewan, di ekstra hewan. Ada juga yang pakai kayak apa namanya, makanan kering. Jadi saya juga penasaran gitu loh, perbedaannya kayak gimana sih hasilnya. Soalnya kalau saya lihat di channel-channel itu kan pasti mereka memiliki apa namanya, kelebihan sendiri-sendiri ya. Cuman kualitasnya kan kita nggak apa namanya, hasil jadinya kan kita nggak begitu tahu karena dari video kesehariannya kita nggak tahu. Yang paling saya penasaran itu kalau nangkep ikan di luar Jawa atau nangkap burung juga di luar Jawa, mereka benar-benar di hutan gitu, sampai nginep sampai beberapa hari, dan resikonya tinggi loh. Hewan buas terutama yang itu ya, apa namanya, ular, walaupun dia nggak langsung makan orangnya kan,
bisanya bahaya banget, bisa menimbulkan kematian. Di sini saya juga mau bilang makasih banget yang udah mau nonton atau subscribe lah terlebihnya. Saya terima kasih banget, itu sangat membantu. Dan harapan semua YouTuber atau harapan untuk semua para kreator itu pastinya adalah membesarkan channelnya. Cuman di sini saya lebih tertarik ke itu sih, apa namanya? Lebih tertarik ke edukasi satu sama lain di antara kita. Nah, edukasi satu sama lain di antara kita ini boleh dibilang kan dari satu daerah ke daerah itu memiliki perbedaan cara, perbedaan penanganan, dan pengalamannya pasti beda-beda. Dan saya penasaran banget, apalagi kalau mancing kategorinya di rawa, di laut, itu resikonya tinggi kalau mancing. Kalau pikat burung itu resiko tertingginya itu di hutan. Nah, itu di sana ada ya mungkin macan atau beruang. Lebih-lebih itu ular sangat bahaya, soalnya nggak kelihatan. Kayak ular kobra, ular hijau, itu kan bahaya. Dan juga kita mau ke apa namanya? Keluar hutan juga butuh proses lama. Pengalaman-pengalaman, ada nggak pengalaman-pengalaman gitu buat dari kawan-kawan yang pernah digigit ular atau pernah ngelihat apa buaya waktu mancing atau apa? Saya penasaran, sangat penasaran. Dan saya sebenarnya juga pengen ke luar Jawa. Cuman mungkin suatu saat lah, suatu saat. Saya terima kasih buat teman-teman untuk di kalangan pemikat burung atau mereka yang coba buat arteferi di rumahnya yang udah nyupport saya. Saya sangat terima kasih. Para pemancing, para penyayang binatang juga, yang pastinya itu kan hasil tangkapan kita itu kan kadang di apa namanya, dikembangbiakin di arteferi, dan kita pasti apa namanya nyukupin kebutuhan makannya. Jadi buat teman-teman nih ya yang kadang itu memandang sebelah mata pemburu lah, dilihat dulu pemburunya yang kayak gimana, yang main tembak atau ditangkap pakai pulut, jaring. Nah, itu biasanya mereka itu dirilis lagi, cuman ngasih tahu caranya kan gitu. Kadang ada juga yang dibawa ke arteferinya rumahnya. Nah, jadi kita nggak boleh menjudge orang itu buruk semua. Nah, penangkap buruk gini buruk, enggak, sebenarnya enggak. Saya tahu sendiri, bahkan saya juga pernah bikinkan yang arteferi, cuman gagal karena kelemahannya di tikus, kadang tikus masuk. Nah, itu. Dan saya juga apa namanya, saya juga respect sih, karena kalau di arteferi itu mereka berkembang biak, anakannya itu pasti jinak, kayak dikasih makan dia langsung ke tangan, langsung. Jadi kita itu bersahabat gitu loh. Cuman bedanya manusia dengan hewan kan pasti beda, jadi ada perlakuan-perlakuan khusus. Arteferi ya mungkin kita pakai berapa meter kali berapa, jadi mereka lebih leluasa. Enggak enggak semua pemburu itu jelek atau sadis. Kita juga penyayang binatang gitu loh. Cuman merawat dari alam itu beda dari kalau orang ternak gitu, hasilnya beda, karakternya beda. Dan di sini para teman-teman semuanya, para teman-teman yang apa namanya, udah dulu masuk ke dunia itu, nah pasti punya banyak pengalaman dan pasti mereka udah nyoba cara ini, cara ini, cara ini, cara ini.
agar kita lebih dekat sama apa yang kita pelihara, pastinya gitu. Sebagai contoh seperti di opening saya yang sekarang itu kan, itu ada musang, ada kucing, ada kelinci, ada kalau ular saya takut. Terus terang saya takut kalau ular. Jadi mengenali karakter mereka agar kita bisa bersahabat itu loh yang prosesnya gimana sih. Nah ini para suhu nih muncul nih, harusnya nih kasih apa namanya, kasih ilmunya lah buat kita sharing semuanya. Karena otomatis kalau udah apa yang anda ketik di kolom komentar itu pasti akan menjadi ilmu untuk yang lainnya, berbagi, sharing lah kita, mungkin melalui saya untuk mereka, untuk saudara kita satu Indonesia. Mantep, keren banget sahabat-sahabat, yang mulai dari arteferi, terus keseruan nangkep burungnya, terus juga waktu kalau untuk pemancing itu aku serunya itu ketika dapat ikan gede. Wah itu kan joran kan bisa, wah, berbagi tips umpan juga, kalau di rawa pakai apa, kalau di laut pakai apa. Soalnya terus terang kayak di rawa gitu atau sungai bendungan besar gitu, ada yang pakai tempe, ada yang pakai lumut, ada yang pakai, jadi mereka dengan cara mereka sendiri. Sampai-sampai saya pernah itu dikasih tahu di apa namanya, buat esen pewanginya itu dikasih itu pop es durian. Pop es durian memang bisa dapat, maksudnya itu mungkin apa namanya, baunya nyengat kan ya, durian kena air dia langsung pecah, rasanya langsung pecah. Nah itu ikan pada ngumpul, dan saya juga pernah dapat besar-besar itu waktu itu di bendungan di daerah Bangil, di Bangil Jawa Timur. Nah kebetulan rumah saya di Malang, jadi kita ke kota tetangga, kita coba mancing di sana, dan ikan badernya lumayan, di sana. Sungainya gede-gede, kalau di Malang jarang sungai gede-gede kayak gitu, jarang lah. Cuman kalau Malang Selatan banyak banyak, daerah Malang Selatan. Kebetulan saya di daerah pertengahan Malang sama Pasuruan, tempatnya Singosari. Jadi ya jauh, maksudnya tuh kita ke Bangil sama ke daerah Panjen itu sama jauhnya lah gitu. Oke, mungkin cukup segitu aja buat teman-teman, biar ibaratnya kok si channel ini nggak pernah ngeluarin lagi. Soalnya peminat kicau burung mania suara pikat itu variasi, ada yang burung kecil, khusus burung kecil, ada yang burung besar memang buat tarikan. Sebenarnya burung itu, burung ribut oke, mereka pastikan. Kalau burung-burung untuk burung kacar atau murai dominannya gini, kalau kita mikat pakai suara betina itu pasti suara pejantan yang lagi birahi yang masuk. Kalau suara jantan itu rata-rata burung yang penguasa di teritorial situ, atau kadang itu yang menggebu-gebu itu trotolan. Nah itu menggebu-gebu kalau dengar suara itu. Jadi kita lihat karakternya juga, di daerah situ itu musim apa. Kalau musim kawin ya kita pakai suara betina, oke. Kalau musim kawin kita pakai suara betina atau suara pejantan murni, oke. Atau kita combine suara betina memanggil pasangan, suara jantan
waktu marah atau birahi. Nah itu kita combine suaranya, kita kompilasi jadi satu suara pikat. Nah itu bisa nanti saya share di YouTube saya juga. Nah itu bisa buat apa namanya, dapat jadi rezeki lah buat saudara-saudara kita yang ibaratnya mikat untuk dijual, mikat untuk dijual untuk ngidupin keluarganya kan, berarti barokah lah gitu. Kalau untuk burcil kan otomatis kita mungkin pakai suara yang itu. Kalau burung kecil itu rata-rata itu kita kalau bisa pakai suara kekrean sirpu atau kekrean kutilang lah, burung kutilang. Nah, soalnya kalau kutilang itu sama sirtu itu teritori. Ketika mereka diganggu, daerahnya dimasukin burung lain, nah mereka pasti nyerang. Dan di situ burung-burung yang domainnya itu nggak teritori, dalam kata lain kayak burung yang lain, otomatis mereka ini teritori dalam bahasa suatu lingkup ya, bukan suatu golongan. Kalau golongan itu pasti ada teritorinya, kayak burung serpu, terus ada satu ketuanya yang pasti. Nah itu menggebu-gebu, kadang ada kutilang yang pasti menggebu-gebu. Kalau setiap jenis burung pasti ada kayak rajanya. Cuman kalau satu kekuasaan itu, kalau satu daerah itu mungkin dominan lebih kelihatan itu kutilangnya. Kutilang itu pasti, kalau kutilang turun, burung semua pasti turun. Nah, aku pasti gitu kalau lihat kalau aku coba pikat burung itu, aku perhatiin. Mungkin gitu aja. Kalau misalkan suhu-suhu berpendapat lain, kita bisa sharing, berbagi ilmu. Yang penting saduluran salawase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.